action let's go 저 건물을 찾으러 Baiklah, saya Adi Chandra Pradita. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, teman-teman sekalian, tahukah kalian sejak dahulu kala Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman makanan tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan atau pendatang juga. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah, misalnya penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut, aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut, pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut akan menjadi promosi positif untuk meningkatkan nilai jual makanan khas daerah dan pariwisata daerah. Nah, otonomi daerah, peningkatan peran media cetak dan elektronik, serta perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap sektor pariwisata dan industri kreatif merupakan faktor pendukung yang turut mendorong wirausaha makanan khas daerah. Pemerintah dan instansi swasta berpihak pada upaya pengembangan produk kreatif berbasis budaya. Salah satu upaya mempromosikan produk makanan khas Nusantara kepada dunia internasional adalah dengan menetapkan ikon kuliner Indonesia pada 14 Desember tahun 2012. Ikon kuliner Indonesia saat ini diwakili oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan ini terdiri atas makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup yang dipilih dari seluruh Nusantara. Makanan ini menjadi hidangan yang wajib disajikan pada acara internasional. Pengenalan ikon kuliner Indonesia kepada dunia internasional tidak hanya dari resep dan rasa masakannya, melainkan cara penyajiannya, serta sejarah, filosofi, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan makanan tersebut. Makanan khas Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata daerah bagi wisatawan lokal maupun dari mancanegara untuk datang ke daerah-daerah di Nusantara di seluruh pelosok Indonesia. Di sini saya Mamula akan melanjutkan pemaparan materi dari Ade Chandra Pradipta. Potensi daerah yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat makanan khas daerah menjadi pilihan potensial yang ditekuni untuk wirausaha. Pengembangan makanan khas daerah selain dapat membuka peluang usaha yang cukup besar, juga otomatis dapat memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat, khususnya di daerah, sehingga akan mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Makanan khas daerah atau makanan tradisional sangat potensial dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia di sekitarnya. Makanan tradisional bisa mencakup segala jenis makanan olahan termasuk makanan utama, kudapan maupun minuman yang dikenal dan lazim dikonsumsi di daerah tersebut. Kekhasan bahan baku, cara memasak, dan filosofi dari makanan khas daerah selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar kita rasa lebih bervariasi, penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkan adalah menjadi solusi untuk tetap menjaga keberadaannya, juga tentu menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Berbagai jenis wirausaha bisa menjadi alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausahawan. Jenis wirausaha ini disesuaikan dengan banyak hal, baik keahlian, minat, dan kesukaan maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya.
dan peluang yang ada. Persoalan mencari ide wirausaha seringkali menjadi masalah utama bagi calon wirausahawan. Banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai usaha sendiri, namun tak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang pas. Padahal ide wirausaha dapat diperoleh dari mana saja, mulai dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Intinya, ide wirausaha dapat dipilih dari upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan apa yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kewirausahaan sesuai dengan karakter dan hobi kita akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan berwirausaha yang tidak kita sukai. Kewirausahaan bidang makanan olahan bisa menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Ada pesan moral dan motivasi yang sangat kuat dan melekat dari seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Insinyur Soe Sarsono Wijandi, MSc, yaitu selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Baik, saya Alivia Diara Kalupi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan kering khas daerah yang dapat langsung dimakan, contohnya keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Makanan kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan, misalnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Sedangkan menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Cetrudio ini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Alivia. 1. Produk makanan hewan khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya telur asin, dadi, dan rendang. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan, baik mutu produknya maupun kemasannya. Yang pertama A. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbaku telur, mayoritas telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan penggaraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah, meskipun banyak daerah lain juga sudah membuatnya. Telur asin yang ada saat ini dapat ditingkatkan salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku telur bebek dengan ukuran yang seragam dan mutu yang baik. Bahan baku yang baik harus diolah dengan tepat agar memiliki tingkat keasinan yang konsisten dan disesuaikan dengan selera pasar. Pengemasan yang baik dan menarik akan meningkatkan daya saing produk telur asin tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Pendra Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Kodri Dwiyoni. B. Dadi atau dadia merupakan hasil fermentasi secara
alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di Sumatera Barat dan Jambi. Dadi merupakan produk fermentasi yang sangat kaya akan nilai gizi. Tantangan dan peluang peningkatan mutu produk dadi diantaranya dengan inovasi rasa agar lebih disukai oleh banyak kalangan. Proses produksi agar lebih higienis dan efisien, serta pengawetan dan pengemasan yang lebih baik. C. Rendang. Rendang adalah makanan yang berbahan dasar daging sapi. Mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula adalah makanan khas Padang Sumatera Barat, tetapi saat ini sangat mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia bahkan dunia. Karena cita rasa yang relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen. Peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan, peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya Serliani akan melanjutkan materi produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak. Di Indonesia, hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya asinan, fruit leather atau kulit buah, dan mochi. Ketiga produk ini juga sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi inovasi terhadap produk ini masih bisa terus dilakukan, baik inovasi produk maupun kemasannya. Yang pertama, asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, pengasaman atau asam jawa atau cuka makanan. Asinan dikenal sebagai oleh-oleh khas dari Kota Bogor, Jawa Barat. Walaupun sudah banyak ditemukan juga di daerah lainnya, tantangan dan peluangnya adalah peningkatan mutu asinan, tingkat keawetan, dan pengemasan yang lebih baik agar konsumen lebih nyaman dan membawa dan mengkonsumsinya. Oke, selanjutnya adalah B. Fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan, yang kemudian dikeringkan. Fruit leather mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam atau SDA, buah-buahan yang melimpah seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangan dan peluang untuk wirausaha fruit leather ini masih sangat terbuka karena pesaingnya masih sedikit, bahan baku melimpah dan pasar cukup besar. Inovasi produk dan kemasan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Selanjutnya, C. Mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket. Kemudian ditumbuk sesuai selera. Dibentuk sesuai selera. Makanan ini di Indonesia banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan bentuk dan kemasannya saat ini sudah cukup membaik, tantangan wirausaha mochi adalah stabilitas mutu terutama keawetan. Peluang wirausaha mochi adalah pengembangan variasi, bentuk, rasa, dan isi serta kemasannya.